of Informatics. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Eh, Jadi di sini aku mau bahas tentang Basic Informatics. Jadi modul pertama ini sifatnya teoretikal, jadi nggak ada praktikalnya sama sekali, kita nggak ada praktek. Ini best before interacting dengan coding. Jadi kita masuk ke dalam teorinya dulu. Oke, jadi apa itu programming? Main point utamanya, suaraku kedengeran kan ya? Kedengeran kan ya suaraku? Baik. Oke, jadi poin utamanya programming itu adalah proses memberi instruksi kepada komputer biar bisa mereka lakuin suatu tugas. Jadi mereka akan lakuin apa yang kita perintahkan biar manusia nggak perlu nulis kode mesin secara berulang. Contoh programming languages ada Python, JavaScript, PHP, Java, sama C++. Kita bakal dive deep lagi tentang programming sehabis ini karena kita harus tahu dulu. Jadi anggap aja analogikan dia sebagai saklar. Jadi mesin sama komputer itu pahamnya dalam bentuk saklar on-off atau 1 sama 0. Jadi mereka cuma paham dua itu aja karena itu em, mem- sebentar. Mesinnya itu bakal paham karena 0 sama 1 ini mempresentasikan kira-kira alur listriknya itu nyala atau enggak. Jadi dalam kabel-kabel dalam mesin itu otak mereka cuman tahu bahasa 1 sama 0. Enggak kayak kita manusia yang paham dengan alfabet kayak ABC atau numeric numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6 selanjutnya. Machines cuman taunya 1 sama 0. Jadi gimana cara mereka pahamin apa yang pengen kita perintahkan? Sebelumnya kan aku udah bilang tadi di programming language, kalau program itu ngeprogram, berarti kita memerintahkan sesuatu ke dalam mesin. Jadi eh, kenapa mereka bisa paham padahal mereka cuman tahu dua jawaban aja, yes or no, on off atau 1, 0. Kenapa mereka bisa paham? Karena dalam mesin atau dalam komputer itu mereka punya banyak banget saklar. Sampai sini paham atau butuh aku jelasin lagi, Mbak? Paham, paham. Oke. Jadi mereka punya jutaan, miliaran saklar bahkan. Jadi contohnya misal kita mau memprogram sesuatu, ada statement jika atau if. Jika kita lakukan ini, maka terjadi ini. Bisa dikasih contoh, kita mengirimkan sebuah pesan di WhatsApp, kita klik tombol send-nya. Jika kita klik tombol send-nya, maka yang terjadi, ia akan terkirim. Nah, untuk if statement itu aja, cuman kata bahasa if dalam komputer di binary numbers-nya atau di bahasa yang mesin pahamin, itu dibutuhkan 16 saklar. Jadi, nggak cuman ada 1 saklar aja dalam komputer. Ada banyak. Jadi untuk mempresentasikan if, ada angka-angka ini nih. 01 yang kurang lebih ada 16 saklar. Kalau pengen mempresentasikan button, itu ada 48, dibutuhkan 48 saklar dengan binary numbers yang seperti ini polanya untuk si kode mesin ini bisa munculkan sebuah tombol. Jadi nggak mungkin manusia nulis ribuan 1 sama 0 untuk bangun aplikasi karena kan pasti ribet juga buat pahamin bahasa mesin ya. Untuk menjembatani kesenjangan bahasa ini, kita gunain bahasa pemrograman buat manusia sama si kode mesin tersebut. Jadi manusia tuh teknologi udah semodern itu. Dulu manusia membuat bahasa pemrograman, berarti manusianya harus membuat representasi sesuatu untuk mesin. Bahkan dari foto yang kita ambil di HP pun itu juga ada non-binary numbers-nya. Itu yang komputer tahu itu cuman kumpulan angka-angka, bukan sebuah gambar. Dari kumpulan angka-angka itulah
itu diambil dari warna gambarnya. Warnanya tuh udah disimpan sama komputer dengan binary number juga. Jadi kurang lebih satu foto bisa lah nyimpan sebanyak itu saklar atau binary numbers. Oke, lanjut ke programming languages atau bahasa-bahasa pemrograman. Ada JavaScript, itu biasa dipakai untuk membuat web dinamis dan interaktif. Jadi untuk membuka website di biasanya Chrome atau Firefox dalam laptop. Terus ada juga Java, bahasa ini biasanya dipakai buat bikin aplikasi di HP Android. Terus juga ada Swift, bahasa pemrograman yang dibuat oleh Apple dan ini dikhususkan buat ekosistem Apple. Jadi paling bisa untuk bikin aplikasi buat Mac, iPhone, dan lain sebagainya. Kenapa banyak sekali programming language? Itu karena setiap programming language itu bersinggungan dengan mesin yang berbeda-beda. Kayak contoh JavaScript tadi itu buat ngobrol bareng website. Jadi dia binary numbers-nya terkhususkan untuk mesin yang ada di balik website. Java juga untuk bikin aplikasi Android dan kalau Swift itu buat iPhone. Seperti itu. Ada pertanyaan, Bata? Ya. Oke. Next itu computational thinking atau cara pikir seorang programmer. Jadi Mbak, ada logika tersendiri buat kamu menjadi seorang programmer dan logikanya tuh gampang aja. Ini kayak rule book gitu sebelum menjadi seorang programmer. Logika apa yang harus kamu kuasai biar dalam mengoding itu kamu lebih dipermudah. Pertama ada decomposition, dua pattern recognition, tiga abstraction, keempat algorithm. Ini namanya emang susah-susah, tapi kalau lihat analoginya dan contoh-contohnya nanti akan gampang. Kenapa aku deliver materi computational thinking ini? Karena itu bisa ngebantu nggambarin logika yang dipakai buat programmer dalam mengembangkan sebuah aplikasi. Jadi dalam ngoding itu tersendiri. Oke, kita mulai dari yang pertama yaitu decomposition. Decomposition, anggap aja dekomposisi atau memecahkan sesuatu jadi hal-hal kecil. Dekomposisi itu proses sebuah masalah besar dan kita pecahkan itu menjadi bagian-bagian kecil sehingga lebih mudah dipahamin sama diselesaikan. Decomposition ini nggak cuma logika dalam pemrograman, bisa aja dalam real life kita gunain logika ini, tapi di sini decomposition itu penting banget buat kita pakai dalam pemrograman. Contohnya, kita nggak bisa membuat aplikasi secara keseluruhan, tapi kita membaginya jadi fitur-fitur kecil kayak login, registrasi, sama dashboard dari aplikasi. Contoh analoginya lagi, semisal kita mau membuat sarapan. Sarapan itu consist apa aja? Ada bikin tehnya mungkin, sama juga ada bikin roti bakarnya. Itu dipecah bener-bener yang sampai kita tahu step by stepnya dan masalahnya tidak jadi terlalu berat, jadi lebih ringan untuk dipahamin. Gitu buat decomposition. Oke, kita lanjut ke next, selanjutnya pattern recognition atau menyadari sebuah pola yang terjadi. Jadi pattern recognition itu kemampuan untuk menyadari kesamaan pola atau masalah. Dengan mengenali pola, kita dapat menggunakan solusi yang sama untuk masalah yang serupa tanpa membuat solusi baru dari awal setiap kali. Jadi ini gambarnya kucing karena apa? Karena di sini ada 4 kucing sebagai objek contoh analogi kita, dan keempat kucing ini memiliki ciri-ciri khas yang sama. Contohnya mereka sama-sama memiliki 4 kaki, mereka juga punya ekor, mereka berbulu, dan mereka ya kucing gitu. Jadi ada ciri-ciri yang mereka share dan itu sama. Daripada misal kamu mau memprogram kucing ini ke dalam codingan, daripada kamu menulis ulang kode berulang kali, baiknya kamu menyimpan sebuah data yang emang bilang itu kucing. Ciri khasnya berbulu, punya 2 kuping, terus juga punya ekor. Habis itu dalam setiap kucing itu baru kamu bikin cabangnya. Ada kucing yang berwarna oranye, ada kucing yang berwarna ini, ada kucing Anggora, ada kucing Maine Coon.
dan lain sebagainya. Jadi, kenapa parent recognition itu penting? Ini agar tidak jadi pengulangan dalam sebuah kode. Contohnya, kalau kamu sadar, di Shopee itu banyak sekali tombol-tombol yang berwarna oranye, misal. Di situ seorang programmer nggak ngulang bikin buttonnya untuk setiap halaman di Shopee-nya. Jadi mereka gunain satu button aja yang sekiranya bakal digunain berkali-kali dan itu baru mereka pakai. Semisal di button ini tulisannya checkout, di button yang lainnya itu tulisannya simpan. Nah, itu mereka bedain dari segi data propertinya aja. Jadi bukan dari objek utamanya. Sampai sini paham, Mbak? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Oke, aku anggap aman ya. Kita lanjut. Eh, udah paham belum? Udah. Oke, oke. Suara ya. Kecil kayaknya suaranya. Lanjut, kita ada abstraction, yang termasuk tadi logika dari computational thinking. Nah, abstraksi ini proses menyederhanakan suatu masalah dengan hanya fokus pada informasi yang penting dan mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Tujuannya adalah biar si user atau kitanya lebih memahami tentang menyelesaikan masalah tanpa terganggu dengan hal-hal lain yang tidak relevan. Contohnya, si eh, kamu misal Naya pengen login Instagram. Terus abis itu pas dia login Instagram, dia itu klik tombol yang buat loginnya setelah masukkan password sama username-nya, tapi ada yang salah dari username-nya. Terus si Instagram ini bakal bilang kalau ada yang salah tadi di dalam loginnya. Sebenarnya nggak cuman si sistem ini nggak cuman cek kalau username Naya ini bener atau enggak, dia juga cek passwordnya benar atau enggak, passwordnya ada 8 atau enggak. Jadi banyak sekali sebenarnya yang mereka cek, tapi yang dia tampilkan tuh cuman sedikit, cuman masalah yang yang perlu diketahui sama usernya aja. Jadi kurang lebih abstraction itu menyembunyikan masalah yang kompleks. Kalau analogi dalam kehidupan nyatanya, kita bayangin aja sebuah mobil. Kita mau belajar mengendarai mobil. Kalau kita pengen belajar mengendarai mobil, yang paling penting adalah kita tahu bahwa ada setir depan kita, ada juga brakes buat kita ngerem dan sebagainya, ada juga gas pedal. Itu hal-hal yang harus kita ketahui. Apakah kita harus tahu gimana cara mesinnya bekerja? Enggak juga kan. Kurang lebih abstraction tuh begitu, tapi dalam programming, ya contohnya yang kayak IG itu juga sama lebih ke kita bakal sama sih kayak yang sebelum-sebelumnya bikinnya tuh bercabang. Jadi yang paling kompleks atau tidak relevan kita tidak masukin ke dalam tampilannya. Kurang lebih itu buat abstraction. Selanjutnya buat algorithm. Algoritma itu urutan langkah yang jelas dan terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah agar mencapai tujuan tertentu. Dalam pemrograman, algoritma menjadi dasar sebelum menulis kode agar komputer dapat menjelaskan instruksi dengan benar. Jadi buat algoritma ini lebih anggap aja seperti teks prosedur kalau di modul bahasa Indonesia. Jadi gimana cara kita membuat mie instan, itu pasti ada alurnya kan, ada step by stepnya. Kalau ini yang di samping ini gambarnya itu gambar flowchart khusus untuk pemrograman. Jadi alurnya tuh bagaimana. Untuk flowchart kita save for later teorinya karena di setiap bentuk flowchart ini ada artinya. Cuman untuk sekarang pahamin aja kalau algoritma itu sebuah alur aplikasi. Kita kasih lagi contoh dari aplikasi yang sering kita gunakan. Apalagi ya? WhatsApp udah, Shopee udah, Instagram udah. Kita gunakan aplikasi apa ya? Apa ya? Jujur, maaf gak main banyak aplikasi.
Oke. Em, kita pakai aplikasi Genshin lah ya, Genshin. Jadi contoh nih ya, kita masuk Genshin, terus kita login biar kita dapat daily rewards-nya. Nanti kita dapat daily rewards-nya, terus kita juga bisa log out. Nah, itu algoritma dari game, tapi pasti lebih panjang dibanding itu ya. Cuman lihat aja contohnya seperti itu. Oke, terus selanjutnya ada pseudocode. Ini nggak termasuk dari logika computational thinking tadi, cuman pseudocode ini sebuah skill yang seorang programmer tuh harus punya. Karena dia itu bisa menjelaskan codingannya dengan bahasa manusia, jadi dengan bahasa bayi. Jadi kalau bisa lihat di image ini ada codingan. Ini pusing ya agak kalau misal belum tahu pemrograman. Aku bahkan juga nggak begitu terbiasa dengan bahasa pemrogram ini. Jadi ngelihatnya kayak agak pusing gitu. For I sama dengan nol, two for step one do. If I sama dengan one, I plus 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 ya pokoknya gitulah. Ternyata codingan yang di samping ini, yang dalam gambar ini, itu tuh nggak sekompleks itu. Dalam pseudocode-nya atau dalam bahasa manusianya, kalau aku bisa menjelaskan, itu lebih ke, jadi for I sama dengan nol to 4 step one do itu artinya mulailah menghitung dari angka nol sampai angka 4. Nah, terus dia akan mulai menghitung. Terus di baris kedua yang ini, setiap kali mendapatkan sebuah angka, periksa apakah syaratnya sudah dipenuhi atau belum. Jadi mereka bakal nambahin angka nih. Mereka bakal ngecek syaratnya itu angka udah ketambah atau belum. Angkanya dimulai dari nol. Jadi outputnya, output itu hasil ya. Jadi hasil dari codingan ini tuh mulai dari nol, satu, 2, 3 sampai 4 gitu. Karena di sini ada sedikit matematikanya nih, one plus plus itu yang si I tadi, atau I kan sama dengan nol. Ya, pokoknya kayak gitu ya. Intinya pseudocode itu programnya itu bisa dijelaskan sama si programmer dengan bahasa manusia, dengan alur atau dengan narasi yang lebih gampang dipahami daripada bahasa pemrograman ini. Oke, kita lanjut ke roles in development. Oke, kita stop dulu mungkin pelan-pelan. Aku kecepatan nggak, Mbak? Aku Nggak ya? Oke. udah, Sebelum-sebelumnya udah paham kan ya? udah. Oke. Kita lanjut ke roles in development atau peran-peran apa aja dalam pengembangan aplikasi. Untuk sekarang kita nggak usah peduliin yang API-API itu atau API ini, tapi kita ini juga analogi ya, gambar-gambarnya. Jadi di sini ada restoran, di sini ada dapur di balik restorannya, dan di sini ada van yang ya pastinya dalamnya dapur sama ya kurang lebih restorannya semuanya ada di sini yang kalau yang van yang full stack. Jadi, dalam pengembangan aplikasi ada yang disebut dengan front end atau itu tampilannya kayak restoran ini. Jadi user atau pengguna kita ini masuk ke dalam restoran, front end itu tampilannya aja. Kita ke restoran buat apa? Buat makan kan? Disajikan data. API inilah kita nggak begitu pikirin API sebenarnya, tapi anggap aja si API ini bakal anterin makanan dari dapur yang dibuat sama chef ke kita yang ada di meja restoran tersebut. Front end itu yang kita lihat, jadi kita nggak lihat juga kan dapurnya gimana. Back end itu yang mengelola data yang kompleksnya. Jadi bagian logika, data, proses di balik layar itu semua itu disebut back end. Makanya ada yang namanya front end developer, sama ada yang juga namanya back end developer, dan ada yang namanya full stack developer. Front end itu yang mengkhususkan ke tampilannya aja. Jadi kalau kita lihat situs website dengan tampilan yang bagus banget, yaitu berarti front end-nya bagus. Berarti front end developernya jago. Kalau misalnya kita lihat back end, kita nggak bisa lihat back end sih, tapi lebih ke website yang itu banyak banget tersaji datanya.
kayak detik.com misal website untuk berita. Di situ ada beritanya kapan, juga kita bisa login kan, kita bisa melihat berbagai jenis berita dari kapan aja, kategori mana aja. Berarti itu back end-nya juga bagus dan fungsionalitasnya bisa gitu. Kalau full stack itu menguasai kedua front end dan back end. Jadi kalau kita, jadi tujuan ini ya, insya Allah, semoga aja aku bisa sempat ngajarin kamu sampai bikin satu aplikasi full stack sebelum kamu ke 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 university itu. Ya, eh, Hmm. setidaknya satu project aja. Em, jadi biar kamu bisa tahu gambaran front end gimana sama back end gimana. Kayak gitu. Kalau API gak ada sih yang orang yang buat API, tapi itu biasanya API itu termasuk dengan back end juga ya. Jadi itu tugasnya back end developer. Oke, mungkin sedikit lagi tambahan penjelasan buat front end. Front end itu gunainnya HTML, CSS, sama JavaScript karena itu bersinggungan dengan tampilan, interaksi dengan pengguna. Jadi dari segi warna, desain dari website itu sendiri itu dari front end. Kalau back end itu pakai PHP yang kita bakal pelajari nanti, Laravel, Node.js, sama Python. Oke, kita lanjut. HTML, CSS, sama JavaScript-nya sendiri. Mereka bertiga ini kayak kembar yang saling melengkapi gitu. Kita analogikan seperti manusia, HTML itu kerangka tulangnya, CSS itu kulitnya, JavaScript itu otaknya. Kurang lebih seperti itu. Jadi HTML itu sebenarnya nggak begitu penting sih buat memahamin singkatannya apa, juga dikembangannya kapan, siapa yang membuat HTML, CSS itu nggak sepenting itu. Jadi kurang lebih kalau tahu fungsionalitasnya juga nggak apa-apa. Tapi di sini aku sekedar bilang aja kalau HTML itu Hypertext Markup Language yang digunakan sebagai yaitu kerangkanya. Nanti aku jelaskan lebih lanjut. Kalau CSS itu Cascading Style Sheet, jadi itu buat stylingnya. Kalau JavaScript tadi buat otaknya atau behavior dari manusianya. Oke, eh, misal dalam sebuah website yang kamu kunjungin, di situ ada tombol, ada juga gambar, dan ada teks, ada tulisan gitu. Berarti HTML itu memanggil itu, HTML yang bikin kerangka itu. Jadi bakal ada button tadi, bakal ada teks, bakal ada image, bakal ada gambar. Terus CSS itu apa? CSS yang bikin situsnya berwarna dan bagus. Misal pengennya gambarnya sebesar ini, terus juga tombolnya dengan em, dengan warna ini, dan tepi ujung tombolnya itu mau dibikin melengkung, bulat. Border radiusnya ada. Terus eh, kalau JavaScript sendiri, misal kursor kamu mendekati tombolnya, terus abis itu eh, kamu klik tombolnya dan tiba-tiba halamannya itu punya transisi ke halaman berikutnya dengan animasi yang wow gitu. Tiba-tiba ada konfeti gitu pas kamu pencet tombol itu. Nah, itu karena itu agak em, surprise dan juga surprisingly ada logiknya di situ karena kamu ngelakuin suatu dulu, kemudian itu terjadi, itu masuk ke JavaScript bisa. Kalau lagi-lagi balik lagi di analogi manusianya, HTML kerangka yang beneran ya cuman tulang belulangnya aja. CSS itu dari mulai wajahnya, gimana bentuk rambutnya, sama skinnya gimana. Kalau JavaScript itu logikanya. Jadi mereka bisa berpikir mungkin dari event yang terjadi ini, maka selanjutnya yang terjadi apa? Kayak gitu. Kalau analogi lain, bayangin aja bangun rumah, HTML itu kerangka rumahnya dari besi-besinya itu. Kalau CSS itu dekorasinya, misal mau dikasih wallpaper
temboknya mau warna apa, dan lain sebagainya. Atau kalau JavaScript itu listrik dan gerakan yang ada dalam rumah itu, atau mungkin bisa air, pipa air, dan lain sebagainya. Jadi ini bertiga ini sangat dibutuhkan dalam pengembangan web. Jadi paling kita belajar HTML, CSS. JS itu jujur masih opsional sih. Jadi ada juga website tanpa menggunakan JS itu bisa aja gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Kayaknya suara kecil deh. Oke, kita lanjut Bata ke materi selanjutnya. Ya, kenapa kita bakal belajar Laravel nanti di akhir? Sebagai project full stack kita, Laravel adalah framework PHP atau PHP yang termasuk programming language tadi. Framework itu apa sih? Jadi kan programming language itu udah acts apa ya, berperan sebagai jembatan bagi manusia sama juga bahasa manusia sama bahasa mesin. Walaupun programming language ini sudah dipermudah gitu, udah jadi jembatan antara ini berdua, kadang kita masih butuh dengan framework. Karena dalam sebuah aplikasi kita butuh ya fitur-fitur itu aja. Kita mau ngeliatin data, kita mau ada database-nya, orangnya bisa login, bisa log out, itu kita butuh yang gampang gitu loh. Masa kita coding dari nol banget? Kalau mau gampang, kita gunain framework. Jadi framework ini yang bikin bahasa pemrograman itu jauh lebih mudah lagi. Tuh, kalau di sini kita bakal pakai framework Laravel. Jadi Laravel itu bukan bahasa pemrograman. Bahasa pemrogramannya yang digunakan Laravel itu PHP. Tapi Laravel ini yang bikin PHP itu lebih gampang, kayak gitu. Ya, jadi salah satu fitur yang mereka sediain itu autentikasi, login, logout, routing, database, keamanan, dan banyak lagi. Dengan Laravel, developer atau si programmer bisa menyelesaikan masalah daripada membuat fitur dasar berulang kali. Seperti itulah. Oke, next. Ini ada PR buat kamu. Aku tahu kamu nggak nanya, tapi ya wajib. Gampang kok, gampang. Swear. Jadi ada make an algorithm of payment. Bata tolong bikin algoritma aplikasi e-commerce apa aja. Aplikasi e-commerce tuh bisa Shopee, bisa Tokopedia, bisa apa. Ini nggak mesti di screenshot, nggak mesti apa. Dalam bentuk tulisan aja juga nggak apa-apa. Atau kamu misal nggak pengen ambil salah satu contoh dari aplikasi, kamu pengen bikin algoritmanya sesuai kamu atau alurnya sesuai kamu juga bisa. Kamu pilih aplikasi apa aja, kamu bikin step by step gimana si pengguna atau user check out produk di dalamnya. Jadi mereka harus masukin ke keranjang dulu kah, atau mereka harus apain dulu kah. Pokoknya gimana sampai produk itu udah di label check out. Alurnya aja. Misal klik tombol ini, habis itu ini. Klik tombol ini, habis ini. Kayak gitu aja. Nggak perlu di screenshot, cuman kasih tauin aku alurnya aja. Challenge 2 ada recognize pattern. Kamu kunjungin situs apa aja, bisa situs sekolah kamu mungkin, atau situs YouTube, bisa di web kamu sehabis ini. Terus kamu hitung aset dengan styling yang sama. Kayak kalau kamu kunjungin situs Twitter, itu, hmm, waduh, oke. Waduh, eh, bentar-bentar. Ini kayaknya si apa Zoom-nya punya batasan waktu. Ya pokoknya kamu lihat situs, terus abis itu cek situs itu punya kesamaan nggak dari button-buttonnya, tombol-tombolnya sama mungkin, atau dari teks ini sama teks itu sama mungkin. Kamu notice aja. Ini nggak perlu dikasih tauin ke aku, dan di situ bisa dilihat aja misal permisalannya. Next, kita lanjut ke kesimpulan. Kurang lebih tadi kita habis bahas apa aja. Dari mulai komputer hanya paham satu sama 0 atau binary numbers. Jadi mereka punya saklar listrik yang banyak untuk mempresentasikan dan menerjemahkan perintah manusia.
Computational thinking tadi ada decomposition, memecahkan masalah jadi bagian kecil, pattern, melihat pola, abstraction, menyembunyikan kompleksitas, algorithm, menjalankan sesuatu dengan alur. Terus peran-peran yang ada di pengembangan ada front end buat tampilan, back end buat mesin, full stack buat kedua-duanya. Sama tadi ya bahasa yang kita bahas HTML, CSS sama JavaScript dengan analogi kerangka rumah dan juga manusia. Oke, selesai. Apa ada pertanyaan? Gak ada. Masa iya? Masa iya? Oke. Eh, Aman kok. sip, sip. Kalau gitu aku yang nanya. Waduh. Coba kasih tahu aku algoritma gimana cara membuat mie instan. Kedengeran, Pak? Wah, hilang dia. Halo, Halo? halo. Iya, ya, kedengeran. Sulit ya. Ya udah voice note aja deh ke aku nanti ya. Aku suruh tugasnya apa. Udah bisa nih sekarang. Oke, sulit-sulit. Ini sulit atau disulit-sulitkan ini kalau boleh tahu? Aduh. Wah, gimana Mbak cara buat mie instan? Algoritmanya gimana? Oke, sulit. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi, terima kasih sudah berantusias di sesi ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan chat saja. Em, ya, nanti PPT ini aku send ke kamu. Oh, termute. Di mute tadi. Oke, beramat. Nanti PPT-nya aku send ke kamu. Kalau mau lihat kembali tentang penjelasannya, bisa nanti aku upload ke YouTube abis ini. Zoom-nya bakal berakhir. Jadi udah, sekian. Terima kasih. Tidak ada